Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'al ummah wa balighin nubuwwati wa risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wa salamah wa sa'adah wa rabidah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji ulun dan sesuai dengan pemberitahuan ulun pagi tadi, kita akan membahas tentang bagampiran. Bagampiran itu kan artinya dua kan, tapi bagampiran di sini di artian orang kampung itu antara manusia dengan orang sebelah atau jin. Nah, itu apakah benar atau tidak? Nah, itu memang sebenarnya benar dinamakan bagampiran. Nah, faktornya apa dan penyebabnya apa? Itu 70% dari orang tua kita atau kita yang misalkan itu dalam berhubungan badan atau dia dalam berhubungan badan tidak meminta perlindungan kepada Allah, atau dalam bahasa kampung kada bacaan. Nah, sedangkan kan ada bacaannya dan tata caranya. Nah, itu makanya perlu dan wajib bacaan lah gitu, supaya jin itu kada menanam benih, kada umpat gitu. Nah, kalau misalkan tuh kita kada bacaan pas berhubungan badan, itu jin itu menanam benih ke bini kita atau ke bibinian itu kalau kada bacaan. Nah, jadi akhirnya kan kalau batianan yang keluar misalkan tuh orang sini ciri-ciri orang bagampiran kan kalau ada dua. Nah, memang dasarnya kan di dalam parut itu bakawan. Pas keluar itu kenapa jadi kada ada orangnya? Karena kalau misalkan tuh diwujudkan jadi manusia, karena takutnya itu berbentuk seperti jin, bertanduk dan sebagainya. Makanya yang asalnya gaib maka akan kembali kepada gaib juga. Nah, kecuali yang satu yang anak yang manusia tadi. Nah, itu jadi manusia. Nah, tapi kebiasaan kalau misalkan tuh anak itu bagampiran itu kebanyakan nakal karena dari ajaran atau didikan dari syaitan atau jin yang tadi. Nah, kalau sudah misalkan tuh bagampiran itu biasanya anak-anak itu jar nangis. Nah, kalau nangis itu jar datang jar gampirannya. Nah, itu wallahu alam lah. Cuman kenaranya yang nyoba kawan di parut Rioni datang lagi ke rumah yang tadi, kawannya yang di parut tadi, ya makanya nangis. Inya melihat wujud yang menyeramkan, makanya nangis. Nah, kebiasaan kita malah disambut kedatangan yang tadi supaya jadi kada menangis lagi jar. Sediakan kue pahit kue manis ya. Nah, itu syirik luar biasa. Nah, itulah kebanyakan kita yang tidak tahu bahwa misalnya untuk asal-usul tadi memang dari situ. Kesalahan kita sebenarnya bukan dari misalnya untuk anak itu bagampiran, tapi ya kesalahan kita kada bacaan. Nah, itu yang pertama, kesalahannya dari si yang berhubungan badan. Yang kedua, 30% itu kesalahan dari misalkan tuh kita apabila anak-anak itu menangis biasanya kan minta tangguhkan ke penambaan. Nah, ujar penambahan ada gampirannya aja. Padahal ciri-ciri begampiran kada ada yang bakal ada dua tadi. Kada ada. Tapi kenapa penambahan ini menyambat? Nah, Allahu alam. Memang penambahan kan biasanya bisa melihat orang sebelah, karena di dalam diri mereka penambahan yang bersahabat dalam diri mereka. Memang kalau bersahabat dengan jin bukan mata mereka yang melihat, tapi mata jin yang tadi membisikkan ke telinga mereka mengucapkan. Nah, itu wallahu alam, itu gambarannya yang anak-anak menangis tadi, atau misalnya memang jin mau bakawan dengan si anak tersebut. Nah, biasanya penambahan itu ya hampir 90% sampai badannya itu mengeradau. Oh, gambaran ini kada dianu aja. Akhirnya apa? Kau sediakan kau pahit kau manis ya. Nah, akhirnya disediakan kau pahit kau manis sampai menangis. Karena apa? Jin itu memang dasar tujuannya untuk bakawan dengan manusia. Kalau sudah tercapai tujuannya, ya inya
misalnya tuh malah kadang nangis lagi, kadang mengganggu lagi, tapi ini berhasil bakawan dengan manusia dan diberi makan nih, luar biasa, itu sangat tidak lah. Nah itu yang kedua ya. Nah selain dari dua yang tadi, biasanya kalau anak-anak itu yang garing banget, garing yang sangat tuh yang kada ampe-ampe, itu biasanya kalau kapan ambean disambat juga orang yang hendak bakawan ya, atau misalkan tuh gambarannya baharinya, padahal kada ada gambarannya bahari, misalkan tuh kada ada ciri-cirinya gitu. Nah tapi disambat penambahan gambarannya, akhirnya apa, disediakan kopi pahit kopi manis. Nah tahap selanjutnya biasanya kalau sudah kebiasaan nangkain tuh si jin gambarannya tadi, kita anggap gambarannya lah semuanya, si jin gambarannya tadi itu meminta untuk dirumahi, biasanya di kalambu kuning, atau ya di rumah itu biasanya bakal lambu halus. Nah itu, nah orang yang tadi udah bersahabat dengan jin, udah bakambaran dengan jin, itu kalau misalkan tuh kada diputus, kada dipaget, itu karena ganal atau tuhannya itu jadi panambaan. Nah, jadi panambaan bersahabat dengan jin, maka kan kita seburuk-buruk manusia, kita lebih baik bakawan seburuk-buruk manusia daripada sebaik-baik jin. Nah itu, karena jin luar biasa tipu dayanya. Nah itu sekilas tentang gambaran yang tadi, bahwa bukan dari kesalahan anaknya, atau misalnya tuh ada memang gambar kada, cuman inya bakawan aja diparut itu lain gambaran, itu kawan, karena kesalahan dari orang tuanya tadi, kesalahan dari berhubungan badan tadi kada babajaan. Nah, akhirnya apa, si jin menanam benih. Nah itu, dan jin itu bisa berkembang biak. Nah itulah salah satu faktor jin keturunan. Karena kalau sudah bakambaran, biasanya ini tuh turun temurun, misalkan tuh mamanya bakambaran, kebiasaan anak dan cucunya itu pasti menggaduh siang kambarannya mamanya tadi, karena turun temurun. Maka jin keturunan atau kambar ini 7 turunan pasti diganggunya. Anggap 1 keturunan 100 tahun, nah 7 turunan berarti 700 tahun diganggu oleh jin. Nah, luar biasa kita yang diperdaya oleh jin. Sekian terima kasih. Nanti kita di pembahasan berikutnya insyaallah akan membahas tentang jin yang janin yang hilang dalam kandungan, yang misalnya 7 bulan atau 8 bulan hilang dalam kandungan, dan insyaallah juga kita bahas tentang jin keturunan, karena ini membahas tentang menyangkut tentang jin keturunan. Solusi yang pertama itu ketika berhubungan badan, jangan kada ingat babajaan. Nah itu, jangan kada ingat lah. Nah, itu. Nah, yang kedua, apabila misalkan sudah terlanjur begempiran, atau misalkan tuh ragu apakah aku ini begempiran atau kada, nah silakan dosa dihirani, dosa ya kalau misalnya begempiran jin kan dosa dihirani, pokoknya dosa dihirani, dan dalam hati, ya Allah aku berputus apabila aku ada misalkan tuh berhubunganku dengan jin atau apa, aku berputus dari mereka. Nah dan untuk hendak ya Allah berhubungan dengan jin atau misalkan tuh apa-apa mengenai jin gitu. Nah kalau misalkan tuh mau ikrarnya sini, ikuti ulun, kalau buhampian hendak berputus, misalkan tuh hendak yakin supaya diputus sama sekali. Nah itulah biasanya kalau sudah tertamakannya kayak kopi pahit kopi manis, itu perlu diruqyah lah. Tapi kalau sebelum itu, kalau masih ragu aja tapi tidak melakukan hal-hal kesyirikan, itu langsung aja nih diputus keturunannya atau diputus begampirannya. Dan yang sudah terlanjur silahkan ikuti aja. Apabila ada reaksi atau apa ditahan, jangan sampai biasanya tuh merinding atau muntah. Nah itu. Cuman kalau tidak ada, alhamdulillah, karena kita tidak tahu dalam diri kita ada keturunan atau kada. Di atas kita kan umurnya jauh-jauh, kita kada tahu bahwa ada atau kada ada keturunan kita. Nah itu. Jadi ikuti ulun kalau mau ingin berputus dari keturunan atau berputus dari gambaran, ikuti ulun. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pian habis ulun baru pian. Ya Allah,
jika aku atau keluargaku yang terdahulu ada membuat perjanjian buruk dengan jin ataupun syaitan, maka sejak saat ini kami putuskan, ulun putuskan perjanjian itu, ulun putuskan gambaran itu dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami haramkan, dan ulun haramkan jasad ulun ini, jasad kami ini dari dimasuki oleh jin dan syaitan. Dan ulun haramkan atau kami haramkan jasad keturunan kami dari dimasuki oleh jin dan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bu Hempian angkat tangannya. Setelah itu tiup 3 kali, baru sapuakan badan awak, niat memutus semua ikatan-ikatan, semua hubungan-hubungan dengan jin atau syaitan gitu. Insya Allah kalau Bu Hempian memang ada gambaran atau memang besar ada keturunan, paling kada efeknya merinding atau muntah. Oke, selamat mencoba. Dan semua paparan-paparan ulun tadi cuman pengalaman ulun dan pengalaman teman-teman dari keluarga besar Ruqyah Aswaja, pengurus cabang Kandangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KBRA.